warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nama saya Rizky Dayat dari Fakultas Teknik Elektro Universitas Dian Nusantara. Saya di sini ingin mempresentasikan membaca dan menulis mengaitkan dengan tugas besar saya. Saya tidak membahas seluruhnya, tapi saya ingin membahas yang penting-pentingnya saja. Membaca adalah salah satu dari 4 keterampilan berbahasa. Dalam kegiatan membaca, kegiatan lebih banyak dititik beratkan pada keterampilan membaca daripada teori-teori membaca itu sendiri. Dari segi linguistik membaca, salah satu proses penyandaian kembali dari pembaca sandi recording and decoding proses, berlainan dengan berbicara dan menulis yang justru melibatkan penyandian. 3 komponen dalam membaca menurut Henry Guntur Tarigan: pengenalan terhadap aksara serta tanda baca, korelasi aksara beserta tanda-tanda baca dengan unsur linguistik yang formal, hubungan lebih lanjut dari A dari B dengan makna. Hakikat membaca itu sendiri, nalar manusia akan berkembang secara maksimal jika ia diasah melalui pendidikan, dan jantung dari pendidikan adalah kegiatan berliterasi atau kegiatan baca tulis. Dengan demikian, kependudukan kemahiran berliterasi pada abad informasi seperti sekarang ini sesungguhnya merupakan modal utama bagi kemampuan serta kesejahteraan penghidupnya. Membaca sebagai proses. Membaca bukanlah suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan suatu sintesis sebagai proses yang bergabung ke dalam sikap pembaca yang aktif. Proses membaca yakni membaca sebagai proses psikologi, membaca sebagai proses sensori, membaca sebagai proses perseptual, membaca sebagai proses perkembangan keterampilan. Kelanjutan. Sebagai proses psikologi, membaca itu perkembangannya akan dipengaruhi oleh hal-hal yang sifatnya psikologi membaca, seperti intelijensi, usia, mental, jenis kelamin, tingkat sosial ekonomi, bahasa, ras, kepribadian, sikap, pertumbuhan fisik, kemampuan persepsi, tingkat kemampuan membaca. Membaca sebagai proses sensoris mengandung pengertian bahwa kegiatan membaca itu dimulai dengan melihat. Membaca sebagai proses perseptual mengandung pengertian bahwa dalam membaca merupakan proses mengasosialisasikan makna dan interpretasi berdasarkan pengalaman tentang stimulus atau lambang serta respon yang menghubungkan makna dengan stimulus atau lambang tersebut. Jenis-jenis membaca ada beberapa hal, yaitu membaca berdasarkan terdengar, tidaknya suara pembaca, membaca berdasarkan cakupan bahan bacaan. Aspek-aspek membaca, aspek sensori, yaitu kemampuan untuk memahami simbol tertulis, aspek efektif atau aspek emosi yang mendalam merupakan konsep yang menampakkan aspek kognitif dari minat ditampilkan dari sikap terhadap aktivitas yang diminati dan akan terbangun seperti aspek kognitif. Aspek skemata. Salah satu aspek penting yang menentukan keberhasilan pembaca adalah skemata. Secara umum, skemata dimaknai sebagai pengetahuan awal yang telah tersimpan dalam memori seseorang. Skemata merupakan struktur pengetahuan abstrak yang disimpan secara hierarkis dalam otak. Aspek perseptual. Membaca sebagai perseptual mengandung pengertian bahwa dalam membaca merupakan proses mengasosialisasikan makna dan interpretasi berdasarkan pengalaman tentang stimulus atau lambang, serta respon yang menghubungkan makna dengan stimulus atau lambang tersebut. Tahap-tahap dalam kegiatan membaca. 1. Kegiatan pra-membaca, kegiatan membaca, kegiatan pasca membaca. Manfaat membaca cepat. 1. Untuk mencari informasi yang dibutuhkan dari sebuah bacaan secara cepat dan efektif. Menelusuri bahan atau halaman buku dalam waktu yang singkat. Tidak banyaknya waktu yang terbuang karena tidak perlu memerhatikan atau membaca bagian yang tidak diperlukan.
Kecepatan efektif membaca atau bisa disingkat KEM merupakan perpaduan antara kecepatan membaca dengan kemampuan memahami isi bacaan. Kecepatan rata-rata baca merupakan cermin dari tolak ukur kemampuan visual, yakni kemampuan gerak motoris, mata dalam melihat lambang-lambang grafis. Pemahaman isi bacaan merupakan cermin dari kemampuan kognisi, yakni kemampuan berpikir dan bernalar dalam mencerna masukan grafis yang diterimanya lewat indera mata. Pengukuran kecepatan efektif membaca mengukur kecepatan membaca dengan cara menghitung yang terbaca tiap menit, mengukur pemahaman isi bacaan PI secara keseluruhan dengan menghitung persentase skor jawaban yang beratas skor jawaban ideal dari pertanyaan-pertanyaan tes pemahaman bacaan. Ya, sekian dari saya tentang membahas membaca dan menulis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.